أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dicintai Allah, mudah-mudahan pemirsa bisa seperti anak-anak kita semua yang saat ini ada di pesantren. Saya terus terang ngiri pemirsa dengan anak-anak kita yang ada di pesantren, termasuk di pesantren Darul Quran. Ya Allah gitu ya. Hidup berkah seperti apa lagi coba yang dinikmati oleh anak-anak santri. Dia beribadah sepanjang hari. Dari mulai sholat malam dia dibangunin untuk sholat malam. Bermakmum di belakang Syekh Muhammad. Bermakmum di belakang ustadz-ustadz yang ada diamanahkan menjadi pimpinan garda depan. Bersama-sama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya, ya Allah. Sementara kita dan jutaan anak-anak yang lain masih tertidur lelap. Anak-anak kita sudah bangun 2:30 pagi, ya Allah. Menghadap kepada Allah. Kemudian sholat subuh berjamaah. Sepanjang hari, ya, sepanjang waktu berjamaah. Hingga kemudian anak-anak kita keluar dari pesantren. Saya menyampaikan berita gembira kepada seluruh orang-orang tua, ya, yang rizkinya seret, yang rezekinya sempit, kalau pengen banyak rezekinya, masukin anak ke pesantren. Insya Allah, rezeki saudara bakal di-up oleh Allah, bakal naik. Kenapa coba? Karena saudara dialirkan rezeki dari anak-anak saudara yang ada di pesantren. Ya Allah. Anak-anak itu sholat berjamaah sepanjang waktu loh. Ya, anak-anak ibu, bapak yang dititipkan misalkan di pesantren putri kami di Cikarang, 600 orang. Tahun ini akan bertambah lagi 2.000 orang. Yang di Ketapang, saat ini sekitar 800 orang. Tahun depan akan bertambah lagi 4.000 orang. Wow, luar biasa. Kita aja kalau berjamaah paling 2-3 orang kan. Anak-anak kita berjamaah, Masya Allah, dengan ribuan orang. Menyelip ya, masuk di satu barisan. Sholli fardhu zuhri arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lalu 3.000-an lainnya santri, Allahu Akbar. Wah. Anak-anak kita berzikir dengan istiqomah setiap habis sholat. Bergema itu suara zikir ba'da sholat. Waktu mereka itu terisi dengan apa yang Allah cintai, dengan apa yang Allah sukai. Santri-santri menjelang maghrib setelah mandinya mereka habis main bola, habis voli, habis apa segala macam futsal mini, mereka lalu masuk ke masjid. Jauh sebelum azan maghrib berkumandang. Kalau kita azan maghrib lagi di mana? Depan TV, iya kan? Begitu iklan baru kita wudhu, bener kan? Masya Allah, maaf kalau yang tidak begitu ya alhamdulillah. Tapi yang begitu gimana? Lihat anak-anak kita menjelang maghrib dia ngaji. Buka di Quran, lihat jam belum maghrib. Bersama anak-anak yang lain. Ada yang berselawat, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Tapi bagaimana dengan kita-kita yang lain? Menjelang maghrib, saudara-saudara di depan pintu perusahaan. Nggak ada ibadahnya. Ada sebagian yang bergunjing. Udah tahu belum lu? Ada sebagian yang lain yang waktunya sia-sia.
maghrib berjamaah. Anak-anak kita masih kalem. Di setoran Al-Quranul Karim kepada gurunya. Di setoran apa yang dihafalnya kepada gurunya. Isya berjamaah lagi. Subhanallah. Lalu bagaimana dengan kita pemirsa? Kita seperti terpenjara oleh waktu. Gelap-gelap kita memang sudah jalan. Gelap-gelap memang kita sudah bangun. Tapi apa yang kita kejar? Jadwal kereta. Jadwal busway. Ustadz itu juga ibadah. Sepakat. Sepakat. Tapi kemarin dulu udah kita belajar kan. Kapan disebutnya pekerjaan saudara adalah ibadah? Apabila saudara tegak yang wajibnya. Salat subuh berjamaah. Maaf ya Rob. Salat subuh kan 2 rakaat. Saya 1 rakaat aja. Kenapa itu salat subuh 1 rakaat? Tinggalan kereta. Ya elah. Ustadz, kerja itu ibadah. Betul. Tapi bismillahnya yang benar. Kalau bismillahnya nggak benar, judulnya cuma nyari duit buat rumah tangga, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Kecuali memang mendapatkan makan dan minum. Tapi tidak mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hidup kita? Hidup kita dari satu rapat ke rapat yang lain. Dari satu meeting ke meeting lain. Dari satu proyek ke proyek yang lain. Ini yang akan kita bicarakan. Afwan Ustadz, itu kan ibadah. Betul. Tapi kalau pada saat rapat, azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Sebagai pemimpin rapat, dia mengatakan seperti ini. Ibu Sekretaris, masih ada berapa notulansi yang kita belum bahas? Pak Ketua, Pak Pimpinan, Pak Bos, Pak Direktur, dari 5 kita sudah bahas 3. Masih ada 2. Ya sudah, Allah sudah memanggil. Kalau itu yang terjadi, maka Anda seperti para santri. Hidupnya penuh dengan ibadah. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang akan kita bicarakan. Hei, setelah yang satu ini. Silakan. Alhamdulillah pemirsa masih bersama Yusuf Mansur di Wisata Hati Antv. Kita bicara tentang bagaimana hidup kita jangan sampai terpenjara oleh waktu. Sampai kemudian kita hanya sibuk untuk dunia kita. Kita hanya sibuk untuk diri kita. Tapi kita kemudian melupakan Allah, melupakan Rasulnya. Dan kita melupakan diri kita sendiri. Sampai ada yang gak ingat mandi. Gara-gara kerjaannya numpuk. Sampai ya ada yang bininya dianggurin 7 bulan. Nggak ditowel, nggak diapa. Sampai bininya bilang, Mas, saya ikan asin deh. Towel. Bentar nih, kerjaan gue lagi banyak. Akhirnya bini kita celeng, dia nyari laki yang lain. Kita pun seperti itu, rapat sana, rapat sini, rapat sini. Kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita dapatkan dari istri kita. Dibawain teh oleh orang lain. Dibawain mie oleh perempuan yang lain. Akhirnya di tempat yang sana kita kemudian lupa dengan istri kita. Saudara punya anak. Tapi itu anak, ya Allah, menganggap Anda seperti mesin saja. Kerjanya cuma nyetak anak, udah. Habis itu nggak lagi mikirin. Nggak lagi mandiin, nggak lagi nyebokin, nggak lagi apa. Yusuf Mansur, saudara, ya Allah. Di tengah kesibukan saya, mudah-mudahan Allah jaga saya nih. Saya masih sempetin. Pulang, saya gendong anak saya. Saya cium dia. Habis beres anaknya, saya cium maknya. Beres. Mak, anak, kita beresin semua. Istri masih merasa saya sebagai suami. Anak masih merasa saya sebagai ayah. Bagaimana saudara? Bagaimana saudara? Saudara punya ibu. Sudah tidak lagi berasa saudara masih hidup ibunya. Karena saudara punya ibu. Kayak saudara tidak punya ibu. Ibunya saudara pun merasa seperti sudah tidak punya anak lagi. Anaknya masih hidup. Tapi nggak pernah mau tahu ibunya kayak gimana. Karena sibuk terus dengan urusan pekerjaan. Andai pekerjaan itu menjadi ibadahnya kepada Allah. Ibadahnya kepada Allah. Maka hidupnya tidak akan sia-sia. Tapi bagaimana kalau kemudian pekerjaan kita, proyek kita, bisnis kita emang gurita. Tapi kemudian apa yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Inilah yang kemudian Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Kerja ya kerjalah. Ya, jangan lupa baca bismillahnya, nawaitu tawakkaltu ala Allahnya, diawali dengan sholat malam, diawali dengan sholat subuh, sampai kantor sempetin sholat duha, luangkan waktu untuk Allah, nanti Allah meluangkan waktu buat Anda semua. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul khasirun. Jangan sampai Allah mengatakan kepada kita semua, kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum. Kemudian Allah membuat kita lupa sama diri kita sendiri. Allah membuat kita lalai sama kesehatan kita. Sadar-sadar ginjal kita udah bocor, jantung kita udah bolong. Subhanallah. Luangin waktu untuk Allah. Dan memang mesti ada kemauan yang kuat. Mesti ada kemauan yang kuat. Ntar giliran udah datang malesnya, mulai ini asar berkumandang, misalkan azan. Kita lagi leye-leye, lagi tidur-tiduran. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Azan. Allahu Akbar, Allah. Enggak bangun, enggak jalan ke masjid. Pengen ke masjid. Ke masjid, kerjaan masih banyak, ya Allah, capek lagi. Ngantuk lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak jalan ke masjid, takutnya mati. Enggak jalan ke masjid, takutnya ini asar terakhir. Lawan, kita lawan. Bangun, kita bangun. Hajar aja udah. Ini setan nih. Kita mesti ngeluangin waktu buat Allah. Udah dibagi waktu dari jam 8 nih. Sampai setengah 3. Setengah 3 lewat dikit, udah mulai asar. Bismillah, kita bangun. Allah demen tuh. Allah demen tuh. Kita dikasih waktu, tapi kita masih ingat sama Allah. Kita dikasih waktu, tapi kita masih ngurusin haknya Allah. Kita dikasih waktu, tapi kita masih ngejalanin kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Apalagi kan kewajiban itu bukan beban, tapi kewajiban keluarga jalan kita menuju Allah dan Rasulnya, menuju Jannatul Na'im. Saudara yang dirahmati Allah, ayat yang berikut ini adalah ayat yang saudara-saudara hafal. Bahkan satu surah saudara hafal. Wal asri, innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihat, wa tawasaw bil haqq. Sabar. Demi masa sesungguhnya kita semua akan rugi. Ya, walaupun saudara sudah punya perusahaan 5, 6, 7, cabang ada di sekian kota, warung ada di sekian puluh tempat, rugi tetap. Apanya yang rugi? Kalau setiap malam nggak bangun malam, ya, setiap duha kosong, tidak ada kemudian pendebetan atau pengkreditan amal soleh di waktu duha, rugi. Punya duit banyak, tapi giliran dipanggil sama Allah, menghadap Allah langsung di rumahnya, yakni di masjidnya, lalu saudara tidak jalan ke masjidnya Allah, rugi. Buat apa dunia? Ditimbang sama satu sayap lalat juga nggak ada artinya itu dunia. Buat apa adanya dunia kalau kemudian kita kehilangan segala-galanya? Mungkin kita punya semua hal yang ada di dunia ini, tapi kita tidak punya Allah. Buat apa? Kalau bisa, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup kita seimbang. Kerja kita bagus, loyalitas kita kejaga, jujur iya. Ya, cerdas iya, semangat iya, tapi juga ibadahnya mantap. Subhanallah. Pemirsa, masih ada satu lagi kita punya segmen, insyaallah kita terusin lagi ya. Alhamdulillah pemirsa, masih dikasih waktu oleh Allah bersama saya Yusuf Mansur di acara wisata Hati Antv. Kayaknya kalau nggak nulis nggak enak nih, kita nggak syukur sama Allah. Idolnya di bawah, kita nulis bentar. Soal waktu, ini harus kita benerin, ya. Jadi dari 24 jam yang Allah udah kasih kepada kita,
Ini mesti kita beresin. Kalau kita nggak beresin, nanti kita yang dilipat sama waktu. Ibarat jalan pemirsa, harusnya jalan kita lurus. Shiratal mustaqim. Ini udah lurus belum? Nggak apa-apa deh, namanya nurun. Mesti, maafin deh, bukan patinosidin nih kita. Mesti kita lempang gitu tuh. Ya kan? Ini bener nggak? Ya, anggap bener deh. Tapi sayangnya hidup kita melenceng pemirsa. Melenceng nih, melencengnya sih dikit-dikit. Tapi begitu kita melenceng, jauh banget nih. Baliknya lagi susah. Makin kita jauh, makin kita baliknya susah. Maksudnya melenceng itu bagaimana Ustaz? Gini, kita jam 00 nih ya, tengah malam deh. Mestinya kan jam 2. Nah, di sini nih jam 2 kita bangun. 2.30 dah. Kita bangun. Kita nggak bangun, gagal. Oke. Jam 3 kita nggak bangun, gagal lagi. Sekarang kan subuhnya jam 4 ya. Jam 4 nggak bangun lagi, gagal lagi. Jam 5 masih ada dikit waktu, nggak bangun, nggak. Ini yang dimaksud jauh. Jauh gitu. Ya, kalau di sininya udah nggak ketemu, ini kemarin udah jauh nih pemirsa. Jangan sampai kita begitu, kita rapiin, serapi-rapinya. Gimana sih ya Allah caranya begitu kan ya? Supaya kita bisa waktunya benar, semua ibadah itu bisa. Dari mulai tahajudnya, subuhnya, duhanya, lohornya, asarnya, bisa. Gimana caranya? Ya berdoa sama Allah. Tidak ada yang bisa membuat manusia itu sujud, ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, punya keagungan dan kebesaran. Kecuali Allah sendiri yang membuat hambanya menjadi bisa melakukan itu. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini bisa kemudian berselawat kepada Rasulullah, kecuali Allah yang membuat kita berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini bisa menjadi hambanya yang saleh-salehah, kecuali dia yang berdoa kepada Allah, lalu Allah kemudian menggerakkan dia menjadi orang yang saleh-salehah. Kita mendoakan segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Mudah-mudahan saling doa mendoakan pemirsa, sehingga kita selama 24 jam semuanya full kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, makanya saya menyarankan pada pemirsa, kalau masih ada sisa anak satu begitu ya, coba deh santrenin ke pesantren. Syukur-syukur 5-5-nya bisa nyantren, sehingga dia bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Masukin juga ke sekolahan yang kenal dengan Allah dan Rasulnya. Saya kemarin prihatin pemirsa, ada alumni kami, SMA-nya dia pindah. SMA-nya dia pindah, terus dia mengeluh kepada ibunya. Bu, saya di sana kalau sholat duha malu. Kenapa malu? Selidik punya selidik, rupanya tidak ada satupun di SMA tersebut yang sholat duha. Di Jakarta nih, kalau saya sebut, pasti dia malu satu sekolahan. Nah, pemirsa kalau ketemu yang kayak begitu, cabut anaknya. Cabut anak. Jangan sampai anak kita jadi pinter, hatinya hilang. Jangan sampai anak kita terang dunianya, akhiratnya hilang. Belajar dan buka mata. Ya, sama mereka-mereka yang hidup dunianya berapi, dunia bagus. Ketika akhiratnya tidak bagus, dia akan jauh. Jauh hidupnya. Kalau udah di atas Allah tarik, bang, jatuh dia. Sekolahan di sana tuh, disiplin, tertib, rapi, keren. Ya, betul. Tapi lihat di sana, sholat lohornya bagaimana? Ternyata sholat lohornya nggak ada. Keluar jam 2, keluar jam 2. Salat duha apalagi nggak ada. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun anak kita tidak terbiasa salat sunnah duha, maka jadinya seperti Anda semua yang tidak bisa melaksanakan salat duha. Kenapa? Karena dari kecil tidak terbiasa. Ustadz nuduh tuh, jangan tersinggung kalau emang ketuduh. Kalau emang ketuduh, rapin aja udah dirinya. Tapi kan ke pesantren pada begitu, jorok bau. Pesantren sekarang mah beda, insya Allah. Nggak kayak dulu, daripada bersih-bersih, rapi-rapi. Lagian dulu juga nggak segitu-gitu amat. Itu mau fitnah.
pesantren Darul alhamdulillah hidupnya barokah. Insyaallah deh pemirsa, ya. Jangan sampai kita terpenjara sama waktu, kemakan sama waktu sampai kita tidak bisa mendapatkan bahkan hak untuk diri kita sendiri. Ilaliko pemirsa, sampai ketemu di hari apa berarti besok membahas tentang apa? Rahasia saja dah. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.